Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pernikahan adalah momen yang diimpikan oleh banyak orang, terutama saat kita bersatu dengan orang yang kita cintai. Ini adalah babak baru dalam kehidupan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Namun, tidak semua perjalanan rumah tangga berjalan mulus. Ada juga pasangan muda yang justru menghadapi konflik dalam rumah tangga mereka, hingga melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, terutama dengan anggota keluarga sendiri. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, ada seorang pria bernama Safwan Amanta. Dia tinggal di salah satu daerah bernama Kecamatan Botompo, Kabupaten Goa, Makassar. Safwan ini merupakan pria kelahiran Sulawesi Selatan. Di usianya yang matang, Safwan sudah berumur 21 tahun saat kejadian ini berlangsung. Di samping semua itu, dia juga sudah menempuh pendidikan di salah satu fakultas yang ada di Makassar. Untuk saat ini, sobat, dia sudah bekerja serabutan atau terkadang membantu kedua orang tuanya. Di masa lalunya, pada usianya yang terbilang cukup muda, dia bertemu dengan seorang gadis yang menarik hatinya. Wanita itu bernama Nur Aini. Aini ini merupakan seorang pekerja lepas walaupun masih berpendidikan di desa Bonto Langkasa Selatan, Sulawesi Selatan. Entah bagaimana ceritanya, Safwan bisa bertemu dengan Aini tersebut, namun yang jelas pada saat pertama kali mereka bertemu, Safwan langsung jatuh cinta dan ingin mengenal Aini lebih jauh. Segala cara dilakukan oleh Safwan di saat itu agar dia bisa dekat dengan Nur Aini, sampai akhirnya Safwan berhasil masuk ke dalam hidup sang pujaan hati. Di saat tersebut, Aini pun ternyata membalas usaha dan perasaan Safwan dengan rasa yang sama karena dia juga suka dengannya. Singkat cerita, mereka berdua pun menjalin hubungan pacaran yang begitu cinta. Di dalam hubungan tersebut, jelas Nur Aini juga merasakan hal yang sama, bisa dibilang sudah tidak bisa lepas dari Safwan. Apapun situasi dan kondisi keduanya alami, hingga akhirnya, sobat, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Di saat itu, mereka berdua saling mengenalkan kepada keluarga masing-masing. Saat Nur Aini datang ke tempat keluarga Safwan, keluarganya menyetujui hubungan mereka jalani, bahkan keluarga Safwan menyambutnya dengan sangat baik. Namun, sobat, ketika Safwan diajak ke rumah Aini, keluarga Aini meresponnya tidak sesuai dengan harapan. Saat itu, ibu Aini sempat tidak mengizinkan apa yang mereka rencanakan. Ucapan tersebut dinilai oleh Safwan sebagai tanda bahwa keluarga Aini tidak menyetujui hubungan antara dia dan Nur Aini. Namun, sobat, namanya orang yang sudah saling menyayangi, Safwan sudah terlanjur sangat sayang kepada Nur Aini. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menikah atau hidup bersama sang pacar. Dia tidak peduli apapun kondisinya, sobat. Dia berusaha lebih mendekati keluarganya, bahkan sampai membantu ekonomi keluarga ini untuk bisa meyakinkan calon mertuanya. Tidak hanya itu, saking tidak terkontrolnya, Safwan rela menggunakan uang tabungannya untuk membeli cincin. Lalu, benar saja, semua yang dilakukan Safwan benar-benar bisa membuat keluarga pacarnya percaya padanya. Singkat cerita, mereka mulai mengatur rencana atau tanggal pernikahan, dan mereka berdua pun menikah pada tahun 2015. Setelah melangsungkan pernikahan, Safwan, Nur Aini, dan juga sang adik tinggal di sebuah rumah yang terletak di desa Bonto Langkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada awal-awal menikah, sifat Safwan juga tidak berubah. Dia masih tetap royal kepada mertua, bahkan sampai ke adiknya. Dia benar-benar setia kepada keluarga tersebut. Namun, selang 1 bulan kemudian,
tiba-tiba saja Safwan terlihat mengalami perubahan yang jelas. Hal ini disebabkan oleh adik dari Aini yang bernama Nurul Hidayah. Sedikit kita bahas latar belakang dari Nurul Hidayah. Nurul ini masih berusia tidak jauh dari kakaknya sendiri. Memang, dari paras Nurul terlihat sangat cantik, bahkan para tetangga pun mengakui kecantikannya. Sudah banyak pria yang mengaguminya, apalagi bagian atas dan bawah tubuhnya yang bisa dibilang mantap. Tidak jarang orang merasa terpancing saat melihat Nurul. Hal tersebut pun juga dirasakan oleh Safwan. Dia merasa terpancing untuk melakukannya bersama sang adik ipar. Sifat asli dari Safwan yang ternyata memiliki niat tidak baik mulai terlihat. Sikapnya yang memiliki perasaan di luar nalar terhadap Nurul lama-kelamaan mulai disadari oleh Nurul. Namun, di satu sisi, Nurul merasa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berhari-hari mereka hidup di dalam satu rumah yang tadinya baik-baik saja, sekarang berubah menjadi tidak baik. Setiap hari, Safwan mulai berani untuk merencanakan sesuatu di luar nalar. Akhirnya, Safwan tidak bisa menahan hasratnya lagi karena Nurul, lalu dia mengambil langkah untuk bercocok tanam. Namun, sobat, karena di rumah tersebut cukup ramai, apalagi banyak kerabat yang sering datang bertamu, Safwan pun mengurungkan niatnya. Hingga pada bulan November tahun 2015, mereka bertiga berniat untuk mengunjungi rumah sang nenek di Dusun Boga, Desa Macini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Sesampainya mereka di lokasi, entah kenapa Aini mendadak ada urusan penting, yang mana dia meminta izin kepada Safwan untuk pergi sebentar dan akan kembali beberapa jam kemudian. Namun, disinilah Safwan mulai memikirkan apa yang dia pikir beberapa hari yang lalu. Inilah waktu yang tepat untuk melakukannya dengan Nurul. Singkat cerita, setelah di kediaman tersebut hanya mereka bertiga, apalagi yang punya rumah juga mulai beristirahat, Safwan tanpa basa-basi langsung mendekati Nurul. Saat itu, Nurul sedang menunaikan salat, tapi Safwan berpura-pura baring. Awalnya, Nurul tidak begitu peduli karena merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, sobat, tiba-tiba Safwan pun tak bisa menahan hasratnya. Sembari melakukan senam jari, dia juga mengatakan, "Menurutku, coba kamu lakukan, kayaknya enak, deh." Yang lebih parah lagi, Nurul yang saat itu goyah imannya, juga sudah tidak tahan, hingga akhirnya terjadi hubungan di luar nalar. Setelah melepas hasrat, Safwan pun kembali ke ruang tamu seolah tidak terjadi apa-apa. Kegiatan itu mereka lakukan hanya satu kali, namun berdampak di hari-hari berikutnya. Beberapa bulan kemudian, Nurul ternyata mengandung, dan mulai terlihat jelas kehamilannya. Tidak bisa menutupinya lagi, Nurul mulai menceritakan kejadian itu kepada Aini. Betapa terkejutnya Aini, sebab dia saja belum mengandung, padahal sudah menikah dengan Safwan. Akibat kejadian tersebut, Nurul sering dimarahi oleh keluarganya yang mengetahui peristiwa itu. Tidak sampai di situ, para warga juga mengetahui kejadian tersebut. Entah dari mana mereka mendapatkan informasi, hingga akhirnya pihak Polsek langsung mengamankan Nurul ke Polres Goa. Tidak ada informasi yang jelas apakah Nurul mendapatkan hukuman atau apakah masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, yang jelas, Nurul hanya menjadi saksi untuk menceritakan kejadian sebenarnya kala itu. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa hidup bersama ipar bukanlah sesuatu yang baik. Jagalah diri kita, apalagi dalam berpakaian, agar tidak membuat orang-orang sekitar memiliki niat yang tidak baik. Dan seperti biasa, sobat, setiap perbuatan tidak baik akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, bahkan bisa lebih buruk. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.